Objek paling ngebut di semesta kita bergerak pada kecepatan cahaya. Geraknya melintasi luar angkasa, melewati Merkurius, Venus, kemudian sampai di bumi. Tapi kecepatannya terus melambat. Tenang aja, matahari memang terus melemah, tapi kita baru akan ngerasain efeknya beberapa miliar tahun lagi. Di luar angkasa yang hampa, cahaya bergerak pada kecepatan 299.725 km per detik. Kalau lebih lambat dari itu, manusia akan ngerasain perubahannya secara langsung. Sejumlah efek memukau akan terjadi, misalnya perubahan warna dan melemahnya cahaya. Benda-benda di sekitar kita juga akan berubah, baik ukuran maupun bentuknya. Para ilmuwan telah membuat simulasi untuk mengamati efek kecepatan cahaya yang melambat. Dalam ruang hampa, kecepatan cahaya nggak bisa berubah, tapi saat cahaya melewati beragam materi dan objek, persepsi kita akan berubah. Cahaya bertindak sebagai gelombang dan partikel, makanya memiliki panjang. Warna dan frekuensinya dipengaruhi oleh jarak antar puncak gelombang. Karakteristiknya mirip seperti suara dan efek Doppler. Semisal kamu lagi berdiri di jalan raya yang ramai, tiba-tiba ada mobil yang melesat di dekatmu sambil membunyikan klakson. Aduh, keras banget sih. Terdengar juga bunyi wuss, karena mobil yang bergerak bisa menghasilkan suara, sementara kamu cuma diam. Frekuensi dan nadanya juga terdengar berlainan, padahal penyebabnya cuma gelombang suara yang sampai ke telingamu lebih cepat daripada saat kamu dan mobil tadi sama-sama diam. Cahaya juga begitu. Panjang gelombang cahaya akan berubah kalau kecepatannya berubah. Gerakan objek menuju sumber cahaya dengan memendekkan gelombang akan mengubah warnanya menjadi rona biru keunguan. Tapi kalau geraknya semakin menjauhi sumber cahaya, warnanya akan lebih kemerahan. Jadi, kalau kecepatan cahaya diperlambat sampai kecepatan jalan kaki, kita akan mengamati perubahan warna saat kita mendekati objek yang bersinar. Warna di samping dan belakang kita juga ikut berubah. Kalau jalanmu menyamping, objek yang kamu dekati akan menjadi lebih biru, sedangkan objek yang ada di kejauhan akan terlihat merah. Informasi ini sangat berguna bagi para astronom yang meneliti objek di luar angkasa. Kalau warnanya biru, berarti objek tersebut mendekati kita, dan kalau warnanya merah, maka gerakannya terus menjauh. Semua objek yang ada di alam semesta juga terus memerah, karena alam semesta terus mengembang dan menjauhi kita. Makin lambat geraknya, makin terang pancarannya, karena foton yang kita lihat semakin terakumulasi. Pada kecepatan ini, kita bisa melihat cahaya tak kasat mata dengan intensitas yang lebih tinggi. Kamu nggak akan bisa ngerasain efek ini kalau cuma berdiam diri. Tapi dengan adanya efek Doppler, gerakan menuju suatu objek bisa mempengaruhi warna dan intensitas cahayanya. Selain itu, kita akan mengalami dilatasi waktu. Saat kita bergerak sengebut kecepatan cahaya, waktunya akan melambat relatif terhadap objek lain yang cuma diam. Ruang dan waktu bersifat relatif. Jadi, saat kamu duduk di depan laptop selama berjam-jam, rasanya kok cuma sebentar? Kamu sering mengalaminya kan? Semua gerakanmu akan melintasi waktu, bukan ruang. Meskipun cuma diam, kamu tetap bergerak maju dalam waktu dan perlahan menua. Makin cepat gerakanmu melintasi ruang, maka waktumu semakin lelet. Kalau gerakmu sengebut kecepatan cahaya, berarti semua gerakanmu cuma akan melintasi ruang, bukan waktu. Agar bisa ngerasain efeknya, kamu perlu diamati oleh orang lain. Kamu nggak lagi berada dalam mesin waktu. Jadi, kamu dan temanmu sama-sama ada di bumi dan mengalami perjalanan waktu yang sama. Menurutmu, gerakannya akan terasa lebih cepat karena kamu lebih banyak bergerak dalam ruang selama periode waktu tertentu. Semakin mendekati kecepatan cahaya, kamu akan terlihat semakin kecil, tergantung pada orang lain yang mengamatimu. Kalau kamu bergerak sengebut kecepatan cahaya, objek di dekatmu akan kelihatan kecil. Sama seperti orang yang melihatmu bergerak dengan kecepatan cahaya, dia akan ngira tubuhmu lebih kecil dari ukuran yang sebenarnya. Simulasi yang dilakukan oleh para ilmuwan MIT menunjukkan
Kalau kecepatan cahaya melambat, semua objek akan melebar. Kalau kamu ngelihat gunung di kejauhan, lalu berlari sengebut kecepatan cahaya, gunung itu akan kelihatan lebih jauh. Objek di sekitarmu akan mulai terdistorsi, dan kamu seakan-akan bergerak lebih cepat ke arah yang kamu tuju, karena bagimu waktu terus melambat. Kalau kamu cuma diam saat seseorang di sebelah kirimu ngelempar kubus ke sebelah kananmu, maka kamu akan ngelihat satu sisinya aja, kecuali dadunya muter. Tapi dalam realita baru seperti ini, kamu akan ngelihat sisi depannya menutup sisi lain yang kamu lihat. Kalau kamu bergerak sengebut kecepatan cahaya dalam ruang tak terbatas, semuanya akan memanjang setelah kamu mencapai kecepatan tak terhingga. Di dunia yang dihuni oleh manusia sengebut kecepatan cahaya, kita akan melihat semua hal di sekitar kita terasa aneh. Kita perlu membiasakan diri dengan bentuk objek yang kita lihat. Setiap gerakan yang kita lakukan akan menghasilkan perubahan warna kontras. Menengok pun akan terasa aneh. Saat belanja di supermarket, kamu perlu berjalan mengitari lorong. Produk yang kamu butuhin kelihatan begitu dekat, tapi saat meraihnya, ternyata produk itu makin menjauh. Warnanya juga mulai terlihat kemerahan, dan saat kamu mendekatinya, warnanya langsung berubah jadi biru. Kalau ada pembeli lain yang lewat sambil mendorong troli, matamu akan melihatnya seperti model troli 3D. Warnanya juga akan berubah karena objek itu terus menjauhimu. Meski kelihatannya sangat jauh, troli itu sebetulnya cuma ada di hadapanmu. Tapi ternyata kita masih belum tahu kecepatan cahaya yang sebenarnya. Fisikawan memperkirakannya di angka 299.725 km per detik. Tapi konstanta ini cuma dipakai untuk menghitung objek ilmiah lain agar kita bisa lebih memahaminya. Nah, masalahnya, kita cuma bisa mengukur cahaya dengan berkas cahaya dan cermin. Cuma mengarahkan berkas cahaya ke cermin, kemudian mengukur pancaran dan pantulannya juga belum cukup. Menurut teori relativitas Einstein, pancaran cahaya yang bergerak dari sumbernya menuju cermin mungkin memiliki kecepatan yang berlainan dengan pantulan cahaya dari cermin menuju sumbernya. Jadi menurut hipotesis, kalau cahaya perlu waktu 10 detik untuk bergerak dari sumbernya menuju cermin, kemudian kembali lagi ke sumbernya, maka tiap perjalanannya memerlukan waktu 5 detik. Tapi teori Einstein menyatakan cahaya perlu waktu 9 detik untuk bergerak dari sumbernya menuju cermin, dan cuma menghabiskan 1 detik untuk bergerak dari cermin menuju sumbernya, atau sebaliknya, atau mungkin angkanya malah sangat berlainan. Makanya cahaya sangat sulit diukur. Kemudian muncul terobosan baru di kalangan para saintis saat mereka berhasil memperlambat kecepatan cahaya menjadi 0 tanpa meredupkan kecerahannya. Mereka menggunakan awan atom super dingin yang dibuat dengan kristal foton. Kristal ini berupa bahan yang memiliki miliaran lubang kecil untuk memantulkan cahaya. Tapi apa jadinya ya kalau kita hidup di dunia yang cahayanya berhenti di tengah jalan? Saat pagi hari, kamu akan bangun dengan suasana gelap seperti senja. Kamu membuka tirai, lalu melihat lampu mobil yang gemerlapan di jalanan, tapi nyalanya nggak begitu terang. Kamu juga nyalain lampu kamar, tapi kok nyalanya nggak begitu terang? Setelah bohlamnya kamu ganti, hasilnya juga sama aja. Akhirnya, kamu nyalain semua lampu di dalam rumah, tapi kondisinya tetap redup. Karena udah kebingungan, kamu mulai ngecek listrik di rumahmu, tapi semuanya berfungsi dengan baik. Saat kamu nanya ke tetangga, mereka juga mengalami masalah yang sama. Para ahli juga masih bingung dengan fenomena yang sedang terjadi. Bahkan setelah berjam-jam, kondisinya masih sama aja. Semua cahaya yang ada di dunia ini telah terhenti di tengah jalan. HP-mu tetap aja gelap, meskipun kecerahannya udah maksimal. Malahan kondisinya semakin gelap. Menurut siaran berita, fenomena ini juga terjadi di seluruh dunia. Cahaya perlahan meredup, dan dalam waktu singkat, semuanya akan hilang. Kamu masih nunggu sejenak saat orang lain mulai kalang kabut.